Shalom. Oke. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Saya menyapa juga yang nonton online. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Kejadian ada di perjanjian baru. Amin. Cuman ngetes aja. Saya pernah bilang begitu di ibadah jam 6 pagi dan semuanya bilang amin. Oke, belum terlalu malam ya berarti ya. Oke. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oke, kita mau belajar tentang sebuah yang namanya sekolah kehidupan. Dari tadi, dari ibadah ke-4, 5 dan ke terakhir ini adalah seri. Jadi tadi kita belajar bagaimana arti daripada kekristenan, perbedaan dengan orang agama Kristen dan orang Kristen sebenarnya itu apa. Belajar tentang tinggal di dalam kasih Tuhan itu artinya apa, buah roh itu artinya apa. Dan sekarang ini kita masuk ke dalam level yang berikutnya, yaitu perubahan yang terjadi dan dibiarkan sama Tuhan terjadi supaya terjadi yang namanya sekolah kehidupan. Dan itu akan terjadi seterusnya dalam hidup kita. Selama kita hidup, waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita mengalami proses yang namanya justification. Kita di-justified, kita dibenarkan. Setelah itu kita mengalami proses namanya sanctification. Kita mengalami proses pengudusan, sekolah kehidupan setiap hari, sampai Yesus datang. Ketika sekolah kehidupan terjadi, jangan bolos, jangan ninggalin kelasnya, jangan ninggalin prosesnya, ikutin. Karena ada perkara besar yang Tuhan sedang lakukan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan musim memang berubah. Musim dalam hidup ini betul-betul akan berubah. Itu sebabnya Kejadian 50 ayat yang ke-20 katakan begini. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf difitnah, Yusuf kemudian dibuang, Yusuf kemudian dipenjara, bahkan Yusuf dilupakan. Dan kemudian Tuhan menjadikan semua yang berantakan itu seolah-olah di depan mata manusia. Dan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi dia dan bagi keluarganya dan juga bagi bangsa Israel. Kalau pada saat itu Yusuf dikasih tahu begini sama Tuhan misalnya. Sup, nanti satu hari lo akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Oh asik banget, mau gue. Terus Tuhan bilang gini, tapi kamu akan dibuang sama keluargamu. Kakak-kakakmu gak suka sama kamu. Kamu akan dirobek baju kesukaan kamu yang diberikan sama bapakmu. Dan bajumu itu akan dilumuri sama darah, diberikan kepada bapakmu. Bapakmu yang kamu kasihi itu akan stres seumur hidup. Karena dia berpikir bahwa kamu diterkam binatang buas. Kamu kemudian akan dibuang, kamu akan dilarikan ke Mesir. Ya sampai di sana kamu akan oke lah dipromosi sedikit sebagai budak. Ya di rumahnya Potifar. Kamu udah ngerasa tiba-tiba oke-oke aja, kamu difitnah di situ. Dikejar-kejar sama istrinya, kamu difitnah, kamu dijeblosin ke dalam penjara. Di dalam penjara, kamu menemukan karunia kamu bisa menafsirkan mimpi. Dan di saat seperti itu, yang kamu berharap kepada juru minum sama juru roti, yang ketika mereka keluar dari penjara, kamu bilang ingat gua ya. Dan tiba-tiba kamu dilupakan lagi 2 tahun di dalam penjara. Baru setelah itu, nanti kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira dia mau gak? Oga, ribet amat hidup gua. Kebanyakan daripada kita mau terima hasil akhirnya, tetapi yang namanya proses di tengah-tengahnya kita gak suka. Padahal itu adalah proses persiapan sekolah kehidupan untuk sampai kita lulus. Dan apa yang sedang terjadi sama hidup kita hari ini, seringkali memang kita gak bisa lihat dengan mata rohani, karena yang kita lihat dengan mata jasmani. Itu sebabnya ketika perubahan sedang terjadi, yang namanya Tuhan akan mendatangkan kebaikan, gak kelihatan. Gak akan kelihatan sampai sudah selesai dan sudah berakhir, bahkan di situ kita bisa deklarasi. Saya waktu sakit, kena kanker 2019. Saya waktu dirawat. Waktu itu saya dirawat di Singapore General Hospital. Anak saya yang pertama, Raina itu sedang SMA di situ. Setiap kali dia datang ke kamar saya dari asramanya dia diperbolehkan keluar, dia datang di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Saya selalu dalam kondisi baik-baik saja. Di dalam Senin sampai Kamis, saya kelojotan di situ. Beberapa kali hampir mati. Karena dokter udah bilang, Pak nanti ketika di kemo, saya udah gak dikasih harapan memang. 3 bulan mati. Dokter bilang, Pak nanti akan dimasukin cairan kemo,
Dan setelah cairan kemo dimasukkan selama 7 hari, organ-organ di dalam tubuh Bapak akan hancur semuanya. Setelah 7 hari Bapak akan betul-betul panas tinggi sekitar 41 derajat karena organ-organ di tubuh akan shutdown. Kenapa? Karena saya kasih tahu analoginya Pak. Cairan yang masuk ke dalam tubuh Bapak itu kalau satu tetes jatuh ke tangannya suster kebakar Pak, seperti air raksa. Dan itu yang akan diinjeksi masuk ke dalam tubuh Bapak sebanyak 3,5 liter. Pelan-pelan masuknya non-stop selama 7 hari. Jadi Pak, setelah 7 hari Bapak akan masuk ke ICU, Bapak koma pakai ventilator, Bapak mati Pak. Sampai saya bilang gini, ngapain diobatin? Karena udah gak ada harapan Pak. 70% dari pengobatan ini gagal, tetapi masih ada 30% kemungkinan Bapak hidup. Tapi 70% gagal total, dan itu akan terjadi Pak. Dan betul terjadi. Tapi puji Tuhan saya gak pernah masuk ICU. Saya kelojotan benar-benar abis badan saya. Sebelum ada COVID yang namanya paru-paru jadi putih. Itu kalau saya di CT scan habis paru-paru saya. Kena cairan obat itu. Karena injeksinya masuk ke dada sini. Bukan diinfus di tangan sini, bukan. Dimasukin ke pembuluh darah besar di sini. Netes, tes. Yang kena duluan bagian sinilah. Abis. Saya kelojotan 41 derajat sampai mata saya putih. Dan abis sudah. Istri saya menjerit-jerit di sebelah saya. Saya udah pingsan udah, nggak tahu kemana udah, hilang. Dan itu divideoin sama dia. Sambil nangis-nangis dia kirim videonya, dia bilang sama orang rumah, doain. Dan waktu dokter masuk, udah pasang alat segala macam, betul-betul akan ditarik ke ICU karena memang begitu urutannya begitu memang. Selalu ketika mau masuk ke dalam ICU, saya dibangkitkan Tuhan, tubuh saya. Ceger, bangun gitu. Kayak orang diresusitasi gitu. Bangun, panasnya turun, dokter kebingungan. Nggak jadi, tunggu. Dia bilang masuk Tuhan, nggak jadi. Masuk lagi. Lagi mau ditarik keluar tuh ke ICU, nggak jadi. Dan itu berkali-kali kejadian. Dan itu selalu Senin sampai Kamis. Sampai-sampai waktu saya berdoa saya bilang ini Tuhan, ini ngeri banget tonton videonya, kasihan juga istriku Tuhan. Tiba-tiba pernah ada suara ngomong begini, nggak apa-apa Bil, makin ngeri nanti makin seru kesaksiannya. Itu kejadian berkali-kali kejadiannya. Dan setiap kali anak saya datang ke kamar Jumat, Sabtu, Minggu, dia bawa tasnya dia karena dia kelas 3 SMA, dia akan belajar di kelas, di ruang saya, di ruang rumah sakit, di kamar saya. Setiap kali dia datang, dia selalu datang dan saya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja ketika tiba hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu berulang kali seperti begitu. Sampai saya pernah bilang gini sama istri saya, itu anak suruh datangnya tiap hari ya. Kalau datang saya gak apa-apa. Jadi dia gak pernah ngelihat saya dalam kondisi yang kritis. Sampai-sampai saya bilang sama suster, saya bilang sama istri saya, jangan kasih tahu loh sama dia. Karena ntar dia gak bisa belajar. Terus dia pernah kirim saya voice note. Saya kalau ingat itu pengen nangis. Dia bilang ini, Dad, please don't ever go. Because one day you have to walk me down the aisle. Satu hari kalau aku nikah, Daddy harus ada di situ. Karena dia tahu, ini kedua ini anak saya Keaton nih. Dia masih waktu itu masih di bangku SD waktu itu saat itu. Saya nggak pernah kasih tahu sama mereka bahwa saya divonis mati 3 bulan, tapi kan ada Google. Mereka tinggal lihat AML leukemia, itu adalah kanker darah yang paling progresif. Keluarlah di situ. Hidupnya ekspektansinya cuma 3 bulan. Jadi saya tahulah anak-anak saya stres. Saya tahulah gimana jeritan anak saya. Sampai saya putar tuh voice note malam-malam. Saya bilang, Tuhan dengerin Tuhan. I have to go home. Sehat, bukan di body bag, bukan di dalam kantong jenazah Tuhan. Saya harus pulang ke mereka Tuhan. Tapi ya itu selama kejadian kan saya gak bisa tahu Tuhan lagi kerja. Apalagi buat anak saya. Dia datang saya dalam kondisi oke. Dia datang saya dalam kondisi oke. Puji Tuhan singkat cerita 1 bulan Tuhan sembuhkan saya. Mujizat terjadi. Dirawat sampai bulan Mei. Dari bulan Januari. Bulan Mei dia lulus. Saya diberikan kesempatan sama Tuhan bisa hadir di wisuda anak saya yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan setelah selesai semuanya. Saya dapat email dari rektornya Biola University dari Los Angeles. Dia bilang begini. Dengan hasil ujian anakmu, kami menawarkan beasiswa yang cukup besar buat dia. Kirim dia sekarang. Itu sekolah Kristen soalnya. Dan waktu sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia. Kak, beberapa kali aku hampir meninggal
di kamar rumah sakit. Oh dia nangis. Kok aku gak dikasih tahu? Saya bilang gini, bukan saya gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Karena Tuhan gak kasih tahu, kamu bisa belajar. Karena kamu bisa belajar, kamu bisa dapat angka yang baik. Kamu dapat angka yang baik, hari ini kamu berangkat karena kamu dapat beasiswa. Di situ saya kutip Roma 8 ayat 28, coba lihat. Roma 8 ayat 28. Di situ kalimat ini jadi pewahyuan buat saya. Karena Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kapan taunya? Sekarang. Kapan sekarangnya? Pas udah lewat semuanya. Jadi walaupun kondisimu hari ini tidak baik-baik saja di depan mata jasmani, ingat Tuhan selalu bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, Dia rangkaikan segala hal yang buruk-buruk yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Itu perubahan yang terjadi dan itu kedaulatan Tuhan atas hidupmu. Dia nggak akan biarkan anak-anaknya. Istilahnya kalau iblis lempar kita sama buah apel, kalau kena benjol dong, ditangkap sama Tuhan dijadikan jus apel. Sesuatu yang diperuntukkan buruk sama iblis, dipergunakan Tuhan membawa kebaikan bagi anak-anaknya. Itu yang terjadi. Ya. Yang kedua, coba baca sama-sama saya. Maleki pasal yang ketiga. Ya, Maleki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Hal yang kedua, setiap kali ada perubahan, setiap kali ada sekolah kehidupan, itu semata-mata Tuhan lagi ngasih tahu sama kita bahwa semua yang sudah diciptakan segambar dan serupa, semua kita diciptakan segambar dan serupa, itu lagi dipahat sama Tuhan sampah-sampahnya, supaya kelihatan kemurniannya, supaya kelihatan bahwa memang kita diciptakan segambar dan serupa seperti Dia. Itu identitas. Ketika kita ngerti akhirnya identitas itu, kita menjadi orang yang sangat merdeka di dalam Tuhan. Ingat, identitas bukan harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Bukan. Gak ada hubungannya sama itu. Jadi jangan pernah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena bukan dari situ identitasmu. Segambar dan serupa itu kalau kita ngerti bahwa saya diciptakan seindah itu, kita akan sanggup menguasai kehidupan. Sebaliknya terjadi. Kalau orang tidak mengerti identitas di dalam Tuhan, kehidupan menguasai dia. Makanya orang yang suka mencuri, dia lagi kasih tahu sama dunia bahwa saya tidak percaya penyertaan Tuhan. Orang yang korupsi adalah orang yang tidak percaya penyertaan Tuhan. Itu yang terjadi. Dan orang yang korupsi, dia sedang mengatakan kepada dunia, uang menguasai saya, bukan saya menguasai uang. Kalau uang bisa bicara sama kita, dia akan ngomong sama kita, lu aja jadi bosnya jangan gua. Kalau gue jadi bosnya, bahaya kita nanti, hubungan kita. Dan itu yang terjadi. Jadi banyak orang gak ngerti soal prinsip dasar ini. Makanya ketika terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah proses kehidupan, itu semata-mata Tuhan lagi mau memoles kita. Jadi sebenarnya kurang tepat sih kalau kita berdoa gini, Tuhan jadikan kami segambar dan serupa. Udah, diciptakan segambar dan serupa, semuanya begitu. Tetapi seringkali itu semuanya ketutup sama sampah dunia. Sama perilaku kita, bahkan nilai-nilai dunia dari masa lalu. Makanya sama Tuhan dipoles pelan-pelan. Ini contoh ekstrim deh. Ada seorang namanya Brian Nichols. Dia seorang pemerkosa. Di kota Atlanta dia lagi mau disidang di courtroom. Brian Nichols ini dikawal sama polwan. Ya ini kejadian beberapa tahun lalu. Gak tahu gimana padahal tangannya keborgol. Dia bisa ngambil tuh pistolnya polwan. Karena mungkin penjaganya gak ketat gitu ya. Dia ambil tuh pistol. Itu mungkin polwannya juga lengah. Dipukul kepalanya. Pingsan. Dia masuk ke dalam ruang sidang. Ditembak hakim panitera dan beberapa orang mati semuanya. Terjadi apa? Terjadi police chase abis itu karena dia kabur dari situ pakai mobil. Di kota Atlanta orang ini dikejar sama polisi. Setelah berjam-jam mungkin dia lari ke sana ke sini, dia udah kehabisan akal, dia masuk ke dalam sebuah rumah dengan pemikiran dia bisa ganti mobil di sana, mengecoh polisi. Tapi ketahuan. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam rumah itu, dia menyandera ibu yang punya rumah itu namanya Ashley Smith. Ibu Ashley Smith disandera 7 jam. Dan dia bilang sama polisi, kalau kamu masuk saya tembak dia.
Ini kriminal kelas kakap dan mengerikan dan dia pegang senjata. Selama 7 jam penyanderaan, Ibu Ashley Smith bilang begini karena dia anak Tuhan. Udahlah daripada kita diam-diaman di sini. Kamu nyandera saya ngeliatin kamu ngeliatin saya. Kamu baca aja nih buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Kamu liatin saya aja sambil kamu baca buku, saya gak kemana-mana, saya cuma mau beresin dapur katanya. Nih kamu baca. Buku Purpose Driven Life. Itu adalah buku karangan Rick Warren yang mengatakan kenapa atau menceritakan atau menggambarkan kenapa sih kita diciptakan Tuhan. Apa sih identitas kita? Kenapa sih kita ada di muka bumi ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia baca 3 bab pertama. Brian Nichols di rumah itu bertobat, nangis, terima Yesus. Dia bilang sama polisi, saya akan buka pintu rumah. Saya akan letakkan senjata saya, tangkap saya. Ini pernyataan dia. Badan saya akan dipenjara seumur hidup. Tapi jiwa dan roh saya sudah dimerdekakan karena hidup saya milik Yesus. Orang yang mengenal identitas di dalam Tuhan, merdeka hidupnya. Dia akan menguasai kehidupan. Bahkan orang ini menguasai emosinya, menguasai kemarahannya, karena ada identitas yang hakiki yang dia belajar pada saat itu. Jadi ketika ada perubahan, ada sekolah kehidupan, itu yang Tuhan mau. Itu yang terjadi. Ya. Yang ketiga, setiap kali ada sekolah kehidupan, itu supaya nanti iman dan karakter kita makin bertumbuh dan makin diubahkan sama Tuhan. Makanya 1 Petrus 1 ayat 7 berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua sekolah kehidupan, supaya kita naik kelas, karakternya makin baik, imannya bertumbuh dan seterusnya dan seterusnya. Satu hari, saya sama Raina sama anak saya yang pertama, kita ada di penerbangan yang sangat panjang, penerbangan 17 jam. Waktu itu adiknya sama mamanya udah sampai di tujuan, kami nyusul. Saya ini ngerti pesawat. Saya AV geek lah istilahnya. Saya aviation geek. Saya suka banget pesawat. Dan saya ngelihat konfigurasi pesawat, saya udah langsung tahu, oh ini kita naik Boeing 777. Oke, kita ambil tempat duduk paling belakang, karena di paling belakang tuh di 777 itu ada bangku cuma berdua. Ya, dan dekat sama toilet, dan dekat juga sama dapur. Jadi kalau lapar tinggal ambil, kan lama 17 jam. Kita duduk di paling belakang. Nah, kalau duduk di pesawat paling belakang, karena itu bukan di dalam tengah-tengah center of gravity, itu kalau terjadi turbulensi, itu paling enak di belakang. Karena goncangannya paling keras di belakang. Saya nggak mikir lah akan ada goncangan segitu keras. Kita ada di Samudra Atlantik, malam-malam sekitar 12.000 km di atas permukaan air laut. Saya juga paham bahwa semua pesawat di dalam dunia modern tidak ada yang jatuh gara-gara turbulensi. Kecuali kesalahan pilot, nggak ada. Karena semua pesawat sudah dirancang untuk bisa tahan turbulensi. Cuman masalahnya kalau pesawat goyang di atas, ini kan pesawat ya. Kan dia bukan ada di darat. Kalau mobil goyang-goyang karena masuk lubang, oke lah di darat. Ini di atas goyang-goyang. Apa nggak begini juga kita? Kita ngerti teori, cuman kan goyang-goyang begini juga lah. Bener, malam hari itu pesawat itu digoncang tiba-tiba dengan turbulensi yang sangat berat. Jeger, saya buka kaca ya malam-malam. Itu sayapnya begini, jeng. Saya langsung tahu, ini parah nih. Parah. Dan kelihatan bahasa tubuhnya seluruh pesawat tuh orang-orangnya pada begini semuanya. Kelihatan lah dari belakang bahasa tubuhnya, tegang semuanya. Termasuk anak saya, dia mulai pelukin saya, Dad, what's going on? Saya dalam hati, saya bilang sama dia, tenang sayang, tenang cielah. Ngomong tenang-tenang tadi dalam hati juga. Di tengah-tengah turbulensi yang begitu berat, tiba-tiba ya, saya ngelihat di samping kanan saya, ada seorang bapak yang lagi duduk. Dan dia juga kelihatan tegang. Di samping kiri dan kanannya ada anaknya dia, perempuan, kira-kira 3-4 tahun. Dua-duanya megangin tangan bapaknya, dan karena pesawatnya begini-begini, dua-duanya begini. Sambil ketawa-ketawa. Jadi waktu saya liatin tuh dua anak, saya sama anak saya begini. Ih lucu juga ya. Mereka enjoy, semuanya pada takut, semuanya pada tegang. Itu dua anak sambil ketawa-ketawa, bapaknya begini.
Di situ saya sadar, iya ya. It's all in your mind. Bagi kita itu turbulensi mengerikan, bagi mereka tuh ayunan. Setiap kali turbulensi pasti ada akhirnya dong. Kalau sudah akhir, biasanya kalau sudah dalam tanda aman berarti fasten seat belt sign-nya off. Betul ya? Tung, selesai. Berarti turbulensi lewat, pilotnya udah tahu di depan udah aman berarti. Kan dia pakai radar di depan, dia tahu nih berarti di depan awannya udah aman nih. Dia matikan fasten seat belt sign-nya. Dan semua kelihatan bahasa tubuhnya termasuk saya lega. Selesai. Tahu gak dua anak itu ngapain pas sudah selesai? Ya Dedi kok udahan? Lah ya udahlah. Dia ngomong dengan keras dua-duanya, Dedi kok udahan katanya gitu. Di situ saya mulai mikir, iya ya. Di dalam semua goncangan kehidupan apapun itu semuanya iblis playing tricks with your mind. Dia main-main sama pikiran kita. Makanya dia tuh berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang ada kata gini, dapat ditelan sama kebohongan dia kalau saya bisa tambahkan. Berarti kan ada orang-orang yang gak dapat ditelan sama kebohongannya. Siapa? Saudara dan saya, amin. Jadi harusnya kalau ada goncangan-goncangan kayak begitu, harusnya di dalam pikiran kita adalah saya lagi pegang tangan yang perkasa. Dan tangan itu gak pernah lepasin saya. Waktu kita masih bayi, tangan kita biasanya memegang jari daripada orang tua kita. Kita beranjak ke balita, kita pegang mainan. Musim berganti, apa yang kita pegang berubah-berubah. Masuk ke usia remaja mungkin pegang HP. Masuk ke usia pemuda mungkin pegang tangan pacar. Masuk ke zaman mahasiswa kita pegang yang namanya ijazah. Masuk ke dalam eksekutif muda zamannya kita pegang tangga karir. Masuk ke dalam pernikahan kita pegang tangan pasangan kita. Masuk ke dalam musim pensiun mungkin kita pegang stick golf atau alat berkebun. Dan masuk ke dalam usia senja yang kita pegang adalah mungkin tongkat. Musim berganti, yang kita pegang berganti-ganti. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan kita. Tangan itu adalah tangan Tuhan. Dan tangan itu yang begitu perkasa. Ketika kita terima dia sebagai juru selamat. Dia berikan Roh Kudusnya, dimeteraikan dalam hidup kita. Dan janjinya adalah tidak pernah sedetik pun aku tinggalkanmu. Itu Tuhan. Di situ saya dibuat mengerti dengan sebuah kondisi dan sebuah penglihatan di depan mata saya yang begitu sederhana. Kelakuan tuh dua anak mengubahkan cara saya berpikir. Iya ya Tuhan. Badai boleh sebesar apapun. Mereka tenang-tenang aja karena ada bapaknya. Bapaknya justru yang stres. Jadi dalam apapun perubahan sekolah kehidupan. Kita sedang dipegang tangan kita sama tangan yang begitu perkasa. Ada amin? Yang keempat. Setiap kali ada sekolah kehidupan. Setiap kali ada perubahan dalam hidup ini, Tuhan lagi ngajarin prioritas. Saya megangin selang kemo, dan di situ banyak banget Tuhan bicara. Dan Tuhan suruh saya tulis di jurnal, saya tulis satu-satu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa saat-saat seperti begini suaramu jelas banget, kenapa dulu gak begitu jelas sih Tuhan? Tuhan bilang ini, dari dulu juga saya ngomong, cuman pikiran kamu klaster aja. Terlalu banyak kesibukan sana sini. Di situ saya mulai mengerti Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam besar di bait suci. Justru ketika orang masuk ke dalam padang gurun, kita masuk ke dalam daftar elitnya Tuhan. Karena disitulah Tuhan berbicara dengan tokoh-tokoh yang hebat di Alkitab. Bayangin loh, bapaknya Yohanes Pembaptis itu Zakaria, imam besar. Dia dikasih tahu sama malaikat Tuhan bahwa dia akan punya anak, dia gak percaya tuh. Malaikat Tuhan bilang sama dia pas ngobrol sama dia di mana? Di bait Allah. Dia gak percaya. Tapi Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Dan perkara besar terjadi justru di situ. Di dalam sebuah kehidupan ini, di dalam sebuah perubahan sekolah kehidupan, Tuhan lagi ngajarin prioritas. Satu hari, Paulus ini sedang berpergian ke Roma. Dan dia numpang sebuah kapal yang berangkat dari Alexandria. Kapal itu adalah kapal bermuatan gandum. Dia numpang di kapal itu dan tiba-tiba kapal itu kena badai. Kapal gandum itu, prioritas daripada kapal gandum itu adalah gandumnya, muatannya. Dia sampai ke Roma, di unload di sana, mereka dapat uang, itulah prioritasnya. Ini yang terjadi. Kisah Para Rasul
Kisah Para Rasul ayat yang ke-27, ayat 18 mengatakan begini. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Yang tadinya ada barang-barang ini mulai dibuang karena mereka mulai shifting prioritasnya. Nyawa mereka lebih penting toh. Badainya gak berhenti juga, di ayat yang ke-38 Alkitab menjelaskan begini. Setelah makan kenyang, mereka membuang apa? Muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Yang tadinya prioritas, tidak jadi prioritas lagi. Tuhan lagi shifting kehidupan kita. Dia lagi kasih tahu begini, yang kamu pikir itu prioritas itu gak benar nak. Ini loh prioritasnya. Kenapa kamu tinggalin mesbah keluarga? Kenapa kamu tinggalin saat teduh di pagi hari? Kenapa kau meninggalkan yang namanya baca Alkitab di pagi hari? Kenapa kau pagi-pagi baru bangun ngeliatin postingan temanmu yang engkau sedang kesel? Bukan baca saat teduh, renungan harian, ngeliatin posting teman yang kita lagi kesel. Ih, keluar negeri melulu, flexing banget sih loh gitu. Baru bangun pagi tuh udah begitu. Ayo dong shifting prioritasnya. Ada teman-temannya saya, baru beli mobil hitam metalik. Setiap kali pulang ke rumah, bapaknya selalu nyuciin tuh mobil. Anak yang masih 5 tahun ngeliatin bapaknya rajin banget cuciin tuh mobil. Satu hari dia pulang ke rumah, mobilnya gak sempat dicuci, baru kena hujan. Padahal karena papanya capek, papanya tidur. Ini anak punya inisiatif, udahlah aku aja yang nyuciin mobil papa. Dia bingung. Dia biasa ngeliatin papanya ngisiin ember itu pakai air sabun, dia isi pakai air sabun. Kemudian dia mulai cari lapnya, penggosoknya. Rupanya penggosoknya itu ada di dalam mobil. Dia bingung, gosokin pakai apa ya? Rupanya dia berpikir mungkin begini. Si mama kalau lagi gosokin dandang di dapur pakai serabut kawat, bersih. Udah ambil aja serabut kawat yang ada di dapur. Gosokin tuh mobil, dia ambil dong serabut kawatnya. Dicelupin ke air sabun, digosok di mobil hitam metalik. Bunyi dong, ngik, ngik, kan metal sama metal. Habis selesai, disiram sama air sabun, dia berteriak. Karena mobilnya baret dari depan sampai belakang. Iyalah, serabut kawat. Di saat itu papanya bangun. Papanya berteriak, tuh anak juga berteriak. Yah, mobil gua kenapa? Bapaknya bilang begini, hampir saya tampar tuh anak. Sampai ada suara Roh Kudus ngomong begini. Kalau kamu tampar dia, kamu akan memerlukan bertahun-tahun mungkin untuk memulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Dia mau tolong kamu loh. Dia gak ngerti aja. Bapaknya berlutut di depan tuh anak. Bapaknya peluk itu anak. Karena di situ dia sadar yang lebih penting anaknya, bukan mobilnya toh. Dia nangis di situ. Dia nangis, anaknya nangis. Anaknya nangis karena menyesal, bapaknya nangis karena mobilnya baret-baret. Tapi paling tidak saat itu dia paham, dia ngerti prioritas dalam hidupnya. Itu Tuhan. Seringkali kita lupa. Seringkali kita dibalikin, makanya ada sekolah kehidupan. Dan contoh yang terakhir, setiap kali ada sekolah kehidupan, jangan bolos. Jangan minta di stop kelasnya. Kalau kelasnya di stop, kita gak akan pernah bisa belajar. Kita gak akan kenal siapa Tuhan kita. Karena kalau kelasnya di stop, kalau kita kabur dari kelasnya, kita gak pernah belajar toh. Kita akhirnya gak ngerti. Ya, lihat 2 contoh sebagai penutup. Coba lihat Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Saya bacain ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang ngomong loh. Kalau Yesus bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kan dia yang suruh. Dan dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu gak akan ada badai? Tahu lah. Dia maha tahu kok. Dia tahu gak dia akan tidur di kapal itu? Dia tahu. Mereka meninggalkan orang banyak bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah perhatikan nih kalimat ini, harusnya jangan dibangunin. Yesus di dalam perahu.
Yesus sudah berfirman, marilah kita bertolak ke seberang. Mau ombak sebesar apapun masuk ke dalam perahu, kapal itu pasti sampai ke seberang dengan selamat. Apalagi ada Yesus dalam situ. Nggak mungkin meninggal lah mereka, nggak mungkin mati. Nggak mungkin hancur mereka, karena ada Yesus dalam situ. Karena mereka nggak mudeng, mereka lagi menerima sekolah kehidupan nih namanya nih. Badai. Mereka berteriak, mereka bilang apa? Mereka datang kepada dia, membangunkan dia, ayat 38, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau saya bisa refresh dengan kalimat bahasa hari ini, Tuhan, stop aja kelasnya. Stop, kami nggak tahan, stop kelasnya. Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Toh. Ayat berikutnya adalah ayat yang menyatakan kepada kita, Yesus setuju dengan pernyataan mereka dan permintaan mereka atau tidak. Kalau Yesus setuju, dia akan ngomong begini sama mereka, guys, makasih ya udah bangunin aku, hampir kita mati bareng. Betul gak? Kalau dia setuju, dia akan bilang begitu, makasih ya guys, hampir kita mati bareng. Aduh, aku deg-degan juga loh. Dia ngomong gitu, enggak. Ayat berikutnya dibilang begini, mengapa kamu begitu takut? Dan kalimat yang berikutnya ini nampar banget, dia bilang begini, kenapa kamu gak percaya? Kalau kembali saya bisa refresh, izinkan saya untuk refresh, dia bilang begini, kenapa kamu stop kelasnya? Pembelajaran belum selesai. Apa yang terjadi ketika kelasnya diberhentikan? Perhatikan ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pengertiannya gak ada. Yang tadinya takutnya harus diatasi dengan melewati sebuah sekolah kehidupan, gak teratasi. Sekarang kita tutup dengan Matius pasalnya yang ke-14. Hal yang serupa terjadi. Sama-sama sekolah kehidupan, sama-sama kelas. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dia juga menyuruh mereka ke seberang. Berarti udah pasti mereka sampai ke seberang dengan selamat. Kali ini tapi Yesus nggak naik di perahu itu, tapi dia udah suruh. Berarti apa? Sekolah dimulai, kelas dimulai. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mereka mengalami sekolah kehidupan juga. Mereka mengalami kelas. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mujizat terjadi di tengah-tengah badai. Dia lagi kasih tahu sama mereka, saya berjalan di atas badai yang mengganggu hidupmu. Artinya saya berkuasa atas badai atau saya berkuasa atas apapun masalah yang mengganggu hidupmu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Pelajaran pertama, ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini, jangan takut. Pelajaran tentang ketakutan dituntaskan. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Gitu-gitu Petrus sempat jalan di atas air. Jadi kalau ada murid-muridnya dulu, waktu dia habis menyangkal Yesus, dia dikata-katain nih, lu tuh yang menyangkal. Dia mungkin bisa balasin juga, tapi kan gue pernah jalan di atas air, lu kagak pernah. Gitu-gitu pernah jalan di atas air walaupun cuma sebentar. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Pelajaran berikutnya, Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dengan kata lain dia lagi kasih tahu begini, kalau lagi di tengah-tengah badai, jangan fokus sama badainya, fokus sama saya. Pelajaran demi pelajaran terjadi sama mereka. Tidak pernah sekalipun Alkitab mendokumentasikan mereka mau memberhentikan badainya. Gak ada permintaan itu. Ini terjadi semuanya di tengah-tengah badai. Gak ada satupun dari mereka yang minta supaya kelasnya diberhentikan. Lalu mereka naik ke perahu. Dan angin itu reda, kalau saya bisa tambahkan, reda atau sekolahnya atau kelasnya diberhentikan, selesai karena Yesus yang berhentikan. Karena memang udah selesai, memang sudah waktunya selesai. Perhatikan respon mereka apa yang terjadi. Beda dengan yang tadi. Di ayat yang terakhir dikatakan begini, ayat 33.
Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang tadi mereka gak tahu siapa dia. Bahkan mereka makin ketakutan. Karena kelasnya di stop. Yang ini ketika kelasnya tuntas, berhenti, selesai semuanya. Seturut dengan waktunya Yesus. Mereka diberikan pengertian yang luar biasa. Kalau ada badai, biarkan sampai selesai. Seturut dengan waktunya Tuhan. Makanya kalau yang naik perahu tadi adalah jemaatnya Ichi, pasti gak akan ada satupun yang bangunin dia. Amin. Kalimatnya pasti sama tuh di awal. Yesus pergi ke seberang dengan jemaat Ichi, ibadah jam 7. Nah. Jemaat akhir. Ketika ombak menyembur masuk, itu masih sama semuanya. Tiba-tiba ayatnya berubah. Mereka bergandengan tangan dan berteriak, jangan bangunkan Yesus, pasti gitu. Ayatnya berubah langsung. Dan akhirnya kapal itu walaupun sudah penuh dengan air sampai ke seberang. Dan jemaat Ichi kemudian di situ sangat lega, dan di situ baru Yesus bangun dan katakan, wahai jemaat Ichi, jemaat jam 7. Besar imanmu, dahsyat engkau, kelar selesainya. Itu yang terjadi. Harusnya begitu. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak pernah sedetik pun dia tinggalkanmu. Kalau ada kelas sesulit itu, biarin aja terjadi. Biarkan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Supaya di akhir daripada itu semuanya, kita dapat pengertian yang benar. Karena kelasnya tuntas. Dan kelas kehidupan menjadi sangat berharga bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat sore malam hari ini. Aku berdoa semua pelajaran ini Tuhan bisa kami hidupi. Semua ini termeterai dalam hidup kami. Walaupun aku stop sampai di sini, firman Tuhan terus berbicara kepada kami. Dan apapun yang sudah termeterai dalam hidup kami akan menjadi kehidupan bagi kami. Apapun perubahan, apapun kelas kehidupan, apapun proses dalam hidup ini, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Iman kami bertumbuh, karakter kami diubahkan. Kami makin sadar bahwa kami ini punya identitas serupa dan segambar seperti Tuhan. Kami belajar prioritas. Dan kami mengerti Tuhan, kalau sampai kelasnya selesai, kami diberikan pengertian yang indah tentang siapa Engkau dalam hidup kami. Terlebih lagi jalan-jalan dan rencanamu yang indah bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.